Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Vina Dwiyanti. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang penelitian pemasaran. Apa itu penelitian pemasaran? Yaitu sebuah penelitian yang menemukan wawasan pemasaran dan memahami implikasinya yang seringkali dapat menghasilkan peluncuran produk yang sukses atau memicu pertumbuhan merek. Dalam melakukan penelitian pemasaran terdapat 3 bagian. Yang pertama, siapa yang akan melakukan riset. 2, ruang lingkup mana yang akan dilakukan untuk riset pemasaran manajer. 3, pentingnya wawasan pemasaran. Ruang lingkup riset pemasaran manajer. Pemasaran seringkali menugaskan studi pemasaran formal tentang masalah dan peluang tertentu. Contohnya survei pasar, tes produk, ramalan penjualan, atau evaluasi iklan. Nah, siapa yang akan melakukan riset? Oke, yang melakukan riset yaitu Departemen Pengetahuan Konsumen dan Pasar di suatu perusahaan. Atau enggak, kalau perusahaannya agak kecil, mungkin persamaan dari departemen tersebut. Mengapa penting wawasan pemasaran? Wawasan pemasaran memberikan informasi tentang bagaimana dan mengapa kita mengamati efek tertentu di pasar dan apa artinya bagi seorang pemasar tersebut. Proses penelitian pemasaran terdiri dari 5 sub. Pertama, definisi masalah, alternatif keputusan dan tujuan penelitian. 2, mengembangkan rencana penelitian. 3, pengumpulan informasi. 4, menganalisis informasi. 5, membuat keputusan. Pertama, definisi masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas. Contohnya, ketika seorang manajer pemasaran mengatakan, temukan semua yang Anda bisa tentang kebutuhan penumpang. Jadi, dengan itu tidak membuat pengumpulan atau mengumpulkan banyak informasi yang tidak perlu. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian. Kami mengembangkan rencana yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan menemukan beberapa biayanya. Jadi misalnya layanan WiFi yang berkecepatan sangat tinggi yang akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dan untuk merancang rencana penelitian, kita perlu membuat keputusan tentang yang pertama sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, dan rencana pengambilan sampel. Yang ketiga ada kumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran umumnya paling mahal dan rawan kesalahan. Secara internasional, salah satu hambatan terbesar untuk mengumpulkan informasi adalah kebutuhan untuk mencapai konsistensi. Jadi, ada beberapa responden akan berada jauh dari rumah, menolak untuk bekerja sama, atau bahkan hingga memberikan jawaban yang tidak jujur. Yang keempat, ada menganalisis informasi. Mengekstraksi temuan dengan membuat tabulasi data dan mengembangkan tindakan ringkasan. Para peneliti sekarang untuk menghitung rata-rata itu dengan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Kelima, yang terakhir yaitu membuat keputusan. Jadi ada profesor yang bernama John Littell yang mendefinisikan pendukung keputusan pemasaran sebagai kumpulan data, sistem alat, dan teknik terkoordinasi dengan perangkat lunak yang dimana organisasi mengumpulkan dan menafsirkan informasi yang relevan dari bisnis dan lingkungan
dengan mengubahnya menjadi dasar tindakan pemasaran. Jadi ini kesimpulan dari materi kali ini. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan riset pemasaran itu mereka sendiri atau dengan menyewa perusahaan lain untuk melakukannya. Dan ada beberapa cara perusahaan dapat melakukan penelitian secara kreatif dan terjangkau, meliputi yang pertama, melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek, menggunakan internet, lihat saingan, memanfaatkan keahlian mitra pemasaran ke dalam kreatif dan kebijakan karyawan. Yang kedua, riset pemasaran yang baik ditandai dengan metode ilmiah, kreatif, berbagai metode penelitian, pembuatan model yang akurat, analisis biaya manfaat, skeptisisme yang sehat, dan fokus etis. Yang terakhir, proses riset pemasaran terdiri dari pendefinisian masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Mengembangkan rencana penelitian, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, menyajikan temuan kepada manajemen, dan membuat keputusan. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi kontak yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.